Halo, assalamualaikum. Paket. Jadi walaupun ini udah malam, sebetulnya habis taraweh harusnya tidur, tapi karena datang paket, mau nggak mau saya unbox dulu buat bukti pembelian. Pertama, kedua biar bisa dikonfirmasi ya di Tokopedia. Kalau udah konfirmasi kan bisa dapat cashbacknya. Kebetulan pas beli ini habis dapat kupon Sekuntum 3%. Ini harganya masih harga PO, bahkan lebih murah dari PO, 500.000. Kemudian juga masih dapat voucher ini, e-voucher SGI yang 1,5 juta ya, sama Samsung Care Plus-nya setahun. Kita akan lihat. Yang jelas ini belinya juga nggak diniatkan awalnya, cuma karena ada yang perlu diganti, jadinya ambil ini. Sekalian mungkin nanti nggak tahu sih buat konten atau enggak reviewnya ya, karena mau buat dipakai. Ya, ini adalah Galaxy S23 Ultra warna lavender dengan RAM 12GB dan storage-nya 512GB. Dual SIM ya, ada tulisannya DS di situ. Seperti ini kemasannya buat yang belum tahu, dan buat yang masih berpikir-pikir untuk meminang smartphone ini mungkin menggunakan THR-nya nanti. Jadi nunggu dapat rezeki THR dulu baru bisa uangnya kumpul. Boleh disimak video ini ya, temenin saya unboxing. Kemudian ini dari sini kita lepas. Kalau spek dengan S23 atau S23 plus prosesornya sama, S23 juga sama, semuanya sama-sama menggunakan Snapdragon 8 Gen 2. Yang beda pastinya di layar, cuma seri Ultra saja atau varian Ultra saja yang curvy ya. Oke, kemarin di waktu saya beli Galaxy A34 pada komen, harusnya stiker emailnya 3 tuh, berarti repack. Iya, ternyata ini 3 ya, ABC. Ini saya baru ngeh, gara-gara komentar netizen. Tapi yang A34 repack pun nggak masalah, karena kan memang produknya baru rilis, jadi kalaupun repack, paling aktivasinya belum lama-lama banget. Yang penting lebih murah. Ya namanya buat konten ya, dijual lagi nanti second-nya pasti ada ruginya sedikit banyak. Dan ini adalah SIM tray ejectornya. Ini yang akan kamu dapatkan di dalam paket penjualannya. Buat yang masih berpikir smartphone mahal kok belum dapat charger, wajar berpikir kayak gitu. Tapi kalau kamu ikutan pre-order sih 1,5 juta e-voucher SGI-nya Samsung Gift Indonesia bisa dipakai beli itu dong. Beli charger bahkan casing ya. Casingnya bagus-bagus, yang kalau beli ngeluarin duit sayang harganya ya, tapi kalau pakai voucher ya lumayan lah. Kemudian dapat kabel Type-C to Type-C, male to male, dan di sini ada panduan singkat sama quick start guide 2 bahasa. Nah, kartu garansi ada di yang bahasa Indonesia, tinggal dibalik saja. Dan ada daftar service centernya. Seperti biasa saya mau cuma nunjukin kebanggaan saya, ada Cimahi dan ada Garut. Jarang-jarang 2 kota itu ada di daftar service center resmi sebuah brand smartphone ya. Mungkin karena Samsung juga produknya nggak cuma smartphone, ada home peripheral atau home perabot apa namanya, TV, kulkas, mesin cuci. Mesin cuci saya Samsung, belum ganti udah bertahun-tahun. Oke, nah ini dia penampakan warna lavender. Yang saya rasakan frame-nya tidak terlalu bulat ya, pinggirannya S23 Ultra. Saya baru ngeh loh, karena memang baru kali ini megang S23 Ultra. Jadi hampir rada-rada lurus si frame pinggirnya, nggak terlalu curvy. Walaupun ini masih layarnya curved screen ya, masih ada kayak edge-nya gitu lah. Dulu kan Samsung terkenal dengan Galaxy S atau Galaxy Note yang edge, kalau yang pinggirnya gini, mulai dari sebelah doang hingga akhirnya kiri kanan. Oke, kita akan lepaskan pelindung layarnya. Kamera depan di sini berupa punch hole, kemudian layarnya ini 6,9 inci kalau nggak salah ingat ya. Cuma iya, bezelnya kelihatannya kok malah makin tebal ya di S23 series ini. Nah, kalau di sini kita sudah lihat di sisi kanan ada 2 garis antena, pastinya ini masih dilapisi plastik, pinggiran frame logamnya Samsung. Kemudian di sini ada tombol power dan volume rocker. Di sisi atas ada lubang mikrofon buat noise cancellation sama buat mikrofon kedua pas perekaman video ya. Di sini ada garis antena lagi. Ini pastinya dipapas lurus, tapi ya ini makin menjelaskan desainnya memang rada berbeda dibandingkan S22 Ultra. Kalau S22 Ultra sama Note 20 Ultra kayaknya terlalu mirip. Kalau ini
setelah dipegang-pegang ternyata beda ya. Ini lebih kotak ternyata dibandingkan S22 Ultra. Nah, ini sisi kiri ada garis antena 1 dan sisi bawah ada S Pen di kiri. Speaker grill berupa 6 buah lubang diapit sama 2 garis antena. Kemudian ada mikrofon 2 dan USB Type-C port ya. Di sini SIM tray-nya. SIM tray-nya harusnya dual SIM tanpa slot micro SD sama sekali untuk S-series ini. Kenapa? Karena biasanya penggunaan micro SD dikhawatirkan memperlambat kinerja si smartphone-nya yang udah kenceng kan. Jangan sampai gara-gara urusan I/O speed, read write ke external storage jadi terhambat. Karena untuk internal storage-nya pasti kencang banget UFS. Skornya ratusan ribu untuk tes di Antutu ya, untuk storage ya. Yuk kita nyalakan dulu. A few moments later. Yang saya senang kalau setup device Samsung memang beneran kencang, cepet ya, sampai masuk ke home screen-nya. Skip, masuk gitu ya. Kalau buat video unboxing sih saya senang jadinya. Nah, kita akan cek untuk storage. Pengen lihat dulu storage-nya kira-kira free-nya berapa by default. Oh, I see. Ternyata kalau yang varian 512 GB memang sistemnya ngabisin lebih dari 50 GB ya. Dan itu wajar karena kan sistem itu kadang persentase dari total storage juga. Ada beberapa hal yang dipakai buat file allocation table ya. 58,11 GB. Oke, besar ternyata ya memang, tapi buat 512 sih harusnya masih sisa banyak tuh, 453,9 GB dengan RAM 12 GB, terpakai 3,8 GB, available 7 GB dan ada RAM plus. RAM plusnya tetap ya, walaupun si RAM fisikalnya ada 12 GB, RAM plusnya tetap sampai 8 GB aja. Menurut saya itu udah sangat cukup, bahkan mau dimatiin juga harusnya udah cukup banget. Kemudian saya akan connect WiFi sebentar buat cek software update. By default, keluar dari box dia sudah pakai One UI 5.1, Android 13, Google Play sistem update-nya 1 November 2022, dan security patch levelnya 1 Januari 2023. Kemarin S23 Plus udah dapat software update ya. Sekarang kita coba yang Ultra ini, karena ini kan udah bulan Maret. Biasanya Samsung paling rajin ngasih security patch sama software update lainnya. 557,82 MB, security patch-nya 1 Maret 2023. Dan saya nggak akan heran kalau bentar lagi tiba-tiba dapat software update buat security patch bulan April. Nah, yang sekali lagi fitur yang selalu saya tunggu-tunggu buat dibahas di video S23 atau S23 series adalah buat nunjukin Pro Video Mode-nya ada buat kamera depan. Dengan adanya Pro Video Mode buat kamera depan, ini menambah possibility buat content creating ya, karena bisa pakai mikrofon Bluetooth dengan kamera depan seperti ini. Bisa USB, Bluetooth, Bluetooth Mix, Rear, Front, dan Omni. Jadi bisa pilih juga nih, kalau misalkan kamu ngonten di belakang kamu rada ribut misalkan, ya udah pakai mic yang front aja, jadi fokus suaranya ke depan, yang belakang akan dikurangi. Sisanya kurang lebih harusnya sama apa yang sudah dibahas di unboxing S23 dan S23 Plus. Kamera belakangnya ya ultra wide, dan zoom. Zoomnya harusnya digitalnya 3 kali, tapi zoom hybridnya sudah ada AI-nya, dan ini tuh bisa pakai OIS-nya bekerja sama ACE-nya ya, ketika zoom dinyalakan sampai 30 kali dan ternyata mentoknya di 100 kali. Kalau yang 30 kali udah keuji sih di Samsung Galaxy S23 Plus. Silahkan kalau mau nonton video review lengkapnya. Yang S23 udah selesai sebetulnya pengujiannya, malah dipakai sehari-hari. Dan rencananya bikin video santai aja ngobrol bahas S20 sama 23 jadi S2. S23 varian biasa untuk pemakaian kerja full sehari-hari sebagai daily driver kayak gimana. Nah, kalau ini S23 Ultra. Kalau kamu butuh yang 1 tera, siapin dananya aja, ini ada ya. Kalau yang S23 Plus 256 atau 512, S23 biasa 128 atau 256 storage-nya. Dan ini dia warna lavendernya. Oke, ini lensa tele. Periskop kotak beda sendiri. Lensa ultrawide yang atas kayaknya ya.
dan masih lens satelnya kalau nggak salah 2 deh. Jadi total ada 4 kamera plus sensor apa ini. Ya, sudah, saya akan menunjukkan spek lengkapnya di kiri. Sambil kita tutup videonya, yang penting video unboxing ini salah satu dokumentasi untuk pembelian saya di Tokopedia. Harganya lebih murah 500.000 dibandingkan harga pre-order dan tetap dapat SGI sama S-Care ya. Di voucher SGI 1,5 juta untuk S23 Ultra ini, mantap. Sip lah, barangnya bagus, ori, dan kelengkapannya sesuai. Gitu aja mungkin ya untuk video unboxing ini. Nambah-nambahin konten di bulan puasa, yang mana saya harus stok konten. Entah itu sebetulnya ada event yang mau saya datangin, tapi kayaknya nggak jadi. Tapi ya udah ada rencana nyetok konten, sama ya persiapan buat mudik nanti harus ada konten banyak ya. Apakah ini bakal jadi konten review? Kayaknya enggak. Tapi kalau yang mau nungguin konten review S23 dalam format santai ngobrol-ngobrol, boleh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan ketika videonya sudah tayang. Oke? Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.